Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma man huwa fi jalalihi 'azim wa bi ibadihi rahim wa biman 'asahu halim wa liman rajahu karim. Walhamdulillah wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kita acukan, junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kuliner Ramadan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam rahimakumullah. Untuk mengetahui pesan dari syariat puasa dan zakat, perlu adanya pendekatan waktu. Kapan tepatnya perintah puasa dan zakat diwajibkan? Karena ketika waktu berbeda, maka pesannya pun berbeda, walaupun dalam rangkaian keseluruhan hukum Islam. Sahabat kuliner Ramadan rahimakumullah, syariat salat misalnya, itu turun sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tahun ketiga kenabian, di mana sholat hanya diwajibkan pagi dan sore saja. Kemudian pada tahun ke-10 kenabian, barulah sholat menjadi lengkap 5 waktu. Syariat puasa dan zakat pun demikian. Syariat puasa dan zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijriah di Madinah, yang artinya 15 tahun dari masa kenabian. Syariat yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Karena itulah kedua syariat ini, puasa dan zakat, diturunkan pada waktu yang berdekatan. Puasa misalnya, ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Kalau ibadah lainnya perintahnya untuk menjauhi yang haram, maka pada puasa perintahnya adalah untuk tidak melakukan sesuatu yang halal. Menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari kata-kata kasar, dan lain sebagainya. Puasa juga merupakan ibadah penghentian. Kalau sholat, zakat, haji adalah perintah untuk melakukan sesuatu, maka pada puasa perintahnya untuk tidak melakukan sesuatu. Makna penghentian ini bagi umat muslim tak lain adalah waktu untuk mengevaluasi diri. Maka mari pada bulan Ramadan ini silahkan kita sama-sama mengevaluasi diri kita. Puasa juga mengasah jiwa militansi. Pada saat turunnya perintah perang Badar misalkan, yang bertepatan pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Saat itu pasukan muslim hanya sepertiga dari pasukan musuh. Bayangkan dengan SDM yang sangat kecil ini, untuk memenangkan perang maka kita harus memiliki kekuatan spirit yang sangat besar. Maka saat itu Rasulullah mencoba menguatkan spirit kita melalui puasa. Bayangkan logikanya, saat orang tidak makan harusnya dia lemah. Tapi berbeda dengan puasa. Saat berpuasa orang justru dengan kebiasaan dia merasakan keterbatasan sumber daya, maka jiwanya akan semakin, militansinya semakin tinggi, militansinya semakin besar. Nah, sisi spiritualitas inilah yang menjadi kunci dari seluruh kekuatan kemenangan peperangan-peperangan pada zaman Nabi saat itu. Maka sisi spiritual inilah kunci dari semua kekuatan dalam setiap kemenangan
yang dilakukan oleh umat Islam dan Rasulullah pada saat itu. Tak heran Rasulullah saat perang Badar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma in tahlik hazil isabah lan ta'ud fil ardi abadan." Ya Allah, jika Engkau hancurkan pasukan ini, maka tidak akan ada lagi hamba-Mu yang menyembah-Mu di muka bumi. Dalam doa ini semacam ada kesan unsur pemaksaan, namun juga menunjukkan unsur spiritual yang sangat tinggi, di mana Rasulullah mengadakan konsolidasi spiritual sebelum terjadinya perang, sehingga ini akan menjadi kunci kemenangan umat Muslim pada perang Badar saat itu. Selain 3 hal tadi juga, puasa juga mendidik kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang miskin, merasakan kesusahan, kelaparan, keterbatasan. Saat kita sudah merasakan hal-hal yang dirasakan orang miskin, inilah Allah menurunkan perintah zakat. Ibadah yang memang memiliki fungsi spiritual, tapi juga memiliki fungsi sosial. Fungsi yang jika dibawa kepada sistem, ke dalam sistem, maka ini akan merekatkan, menjadi perekat. Karena itulah perintah zakat digabungkan pada tahun yang sama dengan syariat puasa. Adapun zakat yang pertama kali diwajibkan yaitu zakat fitrah. Sesuatu yang dikeluarkan dengan tulus, dalam bahasa Arab itu disebut dengan ata yu'ti, itaan, atau fil amrnya atu. Maka sesuatu yang dikeluarkan dengan ketulusan, kesucian, kebersihan, bertujuan untuk dikembangkan, at-taharatu wan numu, zakat namanya. Maka dalam Al-Quran sering sekali kita dengar kalimat zakat itu bergandengan dengan kata-kata ita, wa atuz zakah, wa ita'iz zakah. Sebagaimana dalam surat kedua ayat 43 Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah. Keluarkanlah zakat dengan penuh kesucian dan penuh perasaan yang tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan balasan perkembangan apa yang telah kita berikan. Yang dimaksud dengan apa yang kita berikan di sini tak lain adalah makanan yang dapat dimakan esok hari, supaya bisa dimakan oleh orang yang membutuhkan, guna mereka mengikuti sunnah-sunnah Nabi pada hari Idul Fitri nantinya. Nah, dalam bahasa Arab, makanan ini disebut fitrun. Namanya fitrun karena itu zakat ini dinamakan zakat fitri. Alasannya tak lain adalah untuk memberi makanan. Lalu kapan kata-kata fitrah ini keluar? Kalimat ini dipopulerkan oleh salah seorang sahabat bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau melihat ke dalam makna dari zakat tersebut. Oh, ketika zakat ini dikeluarkan ada kebeningan di dalam jiwa, ada sifat baik yang muncul. Nah, sifat inilah yang dinamakan fitrah. Makna inilah yang akhirnya dipopulerkan, makna akhlaki inilah yang akhirnya dipopulerkan, maka dari penyebutan zakat fitri berubahlah menjadi zakat fitrah. Namun, eksistensi materinya tetaplah fitrun, tetaplah fitri, agar substansinya tidak berubah, yaitu untuk memberi makan. Agar ada pembeda antara zakat fitrah dan zakat mal ataupun infak dan sedekah. Karena zakat fitri ini memang dikhususkan untuk memberi makan. Kalau kebutuhan yang lain-lainnya mungkin bisa disalurkan melalui infak, sedekah, dan juga zakat mal. Sahabat kuliner rahimakumullah. Dan untuk menekankan perbedaan zakat fitrah dengan zakat lainnya, itulah substansi dari kalimat fitrun. Harus zakat fitrah diberikan untuk memberikan makan, bukan untuk kebutuhan yang lainnya. Kalau zakat mal mungkin artinya nanti akan bisa lebih luas, bisa diberikan dalam bentuk uang, bisa diberikan dalam bentuk pakaian, pendidikan, dan lain sebagainya. Tapi tidak dengan zakat fitrah. Kita boleh saja membayarkan zakat dengan uang, tapi saat penyalurannya silahkan salurkan dengan memberi makan. Maka yuk, sebelum hari raya tiba, mari bersama-sama kita siapkan zakat terbaik kita untuk memberikan kepada yang membutuhkan, untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Adapun waktu pelaksanaannya mulai dari tanggal 29 sebagaimana yang kita ketahui hingga setelah ba'da subuh sebelum sholat Id. Namun demikian, sebaiknya jangan menyalurkan zakat fitrah ke masjid itu
di akhir-akhir waktu. Karena tadi tujuan dari zakat fitrah adalah memberikan makan bagi mereka yang membutuhkan agar dapat melaksanakan sunnah Idul Fitri. Jika kita flashback ke zaman Rasulullah dan para sahabat, memang zakat fitrah yang dikeluarkan itu dalam bentuk kurma yang memang dapat langsung dikonsumsi. Berbeda dengan case yang ada di Indonesia. Karena kalau kita menyalurkan zakat uang ataupun beras, itu tidak bisa langsung dikonsumsi. Akan jadi lelucon kalau misalkan jamaah sholat mengunyah beras misalkan, itu jadi lucu gitu. Maka penting di sini urgensitas kita memahami fikih, berhukum fikih itu lengkap dengan ilmunya, usul fikih dan juga qawaid fikih. Tidak hanya menerjemahkan kemudian menghukumi begitu saja. Sehingga kita akan sama-sama mengetahui hukum beserta tujuan dari hukum tersebut, agar nantinya hasil yang didapat itu tidak menyalahi apa yang diinginkan dari hukum tersebut. Adapun metodologi pengumpulannya boleh saja dengan uang, boleh juga dengan beras atau makanan pokok lainnya yang kadarnya juga sudah sesuai dengan yang telah disepakati oleh rakyat Indonesia. Yang dalam hal ini mungkin kita bisa merujuk pada SK Ketua Basnas nomor 7 tahun 2021, yaitu 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter atau setara dengan Rp40.000 per jiwa. Yang perlu digarisbawahi adalah dalam pengumpulannya boleh dibayarkan dengan uang, namun dalam penyalurannya haruslah membagikannya dalam bentuk makanan. Maka bagi penyelenggara zakat atau panitia zakat itu silahkan uang yang terkumpul atau beras yang terkumpul disalurkan dalam bentuk makanan. Dan ulama sepakat dalam hal ini. Kenapa? Karena dikhawatirkan jika disalurkan dengan uang, maka akan disalahgunakan dari tujuan awalnya. Tujuan awalnya tadi untuk memberi makan, tapi kalau diberikan dalam bentuk uang, maka bisa saja orang zaman sekarang mereka lebih suka untuk beli pulsa dibanding makan gitu. Lebih suka butuh pulsa untuk menjawab ucapan Idul Fitri dibanding untuk membeli makanan untuk keluarga dan sebagainya.